Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa internet belakangan ini aneh banget? Kayak ada glitch di simulasi gitu loh. Garis antara mana yang manusia dan mana yang mesin, kok rasanya makin kabur ya? Dan ini bukan cuma perasaan kita doang. Bisa jadi, ini pertanda kalau internet mulai punya kehidupannya sendiri. Kita semua pasti ngerasain kan? Pas buka media sosial, ada perasaan janggal yang susah dijelasin. Kontennya kayak diulang-ulang, interaksinya kok rasanya hambar, sepi. Persis kayak kita lagi jalan di kota yang super rame. Tapi entah kenapa, rasanya kosong lompong. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kamu scrolling, lihat ribuan postingan tapi nggak ada satupun yang bener-bener nyangkut atau terasa real. Nah, itu bukan imajinasi kalian. Itu adalah gejala dari sebuah fenomena yang jauh lebih besar. Dan jujur aja, jauh lebih aneh. Dan gejalanya ini makin lama makin absurd bentuknya. Contohnya, lihat aja gambar buatan AI kayak Shrimp Jesus atau Yesus Udang ini. Gambarnya aneh banget, tapi viral di Facebook. Yang bikin geleng-geleng kepala, ribuan akun komen, amin. Pertanyaannya, ini beneran orang yang komen dan gak sadar gambarnya aneh? Atau jangan-jangan itu bukan orang? Terus ada lagi nih, video-video yang kelihatannya terlalu wah untuk jadi kenyataan. Kayak video beruang yang nyelamatin balita ini. Ini tuh deepfake, yang sengaja dibuat cuma buat satu hal, mancing emosi kita. Biar kita like, share, komen. Jadi ini udah bukan lagi sekedar gambar aneh loh, ini udah manipulasi realitas. Dan AI yang bikin ini makin hari makin pinter. Nah, semua gelombang konten yang kualitasnya rendah, nggak nyambung, dan dibikin sepenuhnya sama AI ini, ternyata ada namanya, AI slop. Ya, kayak comberan AI gitulah. Ini tuh sampah digital yang sekarang ngebanjirin dunia maya. Sampai-sampai konten asli buatan manusia jadi makin susah dicari. Oke, dari semua gejala tadi, gambar aneh, video palsu, AI slop, akhirnya muncullah sebuah diagnosis. Dan ini diagnosis yang cukup radikal sih. Sebuah teori yang coba ngejelasin apa yang sebenarnya lagi terjadi di dunia digital kita. Namanya, teori internet mati. Jadi, intinya teori internet mati itu gini. Sebagian besar dari apa yang kita lihat online, ya komentar, likes, bahkan mungkin orang yang lagi debat sama kita di kolom komentar, itu bukan manusia beneran. Menurut teori ini, internet itu udah kayak panggung sandiwara raksasa. Yang main bot, yang nonton juga bot. Dan kalau ngomongin skalanya, siap-siap kaget. Ini bukan lagi ngomongin spekulasi ngawur loh. Para ahli udah memprediksi cuma dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi 99,9% konten di internet itu dibikin sama AI. Coba-coba bayangin sejenak. Itu artinya hampir semua yang kita lihat, kita baca, kita dengar di internet bukan lagi dari manusia. Terus pertanyaannya, siapa dong dalang dibalik semua ini? Siapa yang bikin semua AI slop itu? Jawabannya bukan sekedar program spam ece-ece. Kita ini lagi ngomongin sebuah era baru kecerdasan buatan. Kenalin, namanya Agent AI Mandiri, atau kalau istilah kerennya, Autonomous AI Agents. Oke, jadi apa sih agen AI itu? Gini deh, bayangin kamu punya asisten super pinter. Kamu nggak perlu ngasih perintah detail kayak, tolong posting foto ini jam 3 sore, captionnya ini. Nggak. Kamu cukup kasih tujuan besar, misalnya, pokoknya bikin gue terkenal di medsos. Nah, si agen AI ini bakal mikir sendiri caranya. Dia bakal bikin rencana, bikin konten, posting sendiri, balesin komen sendiri, semua buat mencapai tujuan itu. Mereka benar-benar mandiri. Nah, tabel ini nunjukin level-levelnya. Dulu, AI itu cuma kayak palu, cuma alat yang kita pegang kendalinya 100%. Terus levelnya naik, sampai ke level paling atas, yang 4 bintang ini. Di level ini, AI-nya udah bisa bikin dan ngejalanin kodenya sendiri. Nggak perlu disuruh lagi. Di titik inilah, kendalinya pindah tangan. Bukan lagi di kita, tapi di sistemnya sendiri. Dan ini yang paling seru. Teori internet mati ini ternyata bukan cuma omong kosong. Sekarang kita punya bukti nyatanya. Ada sebuah eksperimen gila di internet, namanya Moltbook. Ini adalah media sosial yang isinya 100% agen AI. Nggak ada manusianya sama sekali. Ini kayak bukti nyata kalau internet emang bisa hidup sendiri. Lihat deh perbedaannya di sini. Kalau di tempat kayak Reddit ya, kita, manusia, ngobrol sama manusia lain. Jelas. Tapi di Moltbook, wah ini beda banget. Ekosistemnya tertutup rapat. Kita, manusia, cuma bisa jadi penonton. Cuma bisa ngintip dari luar. Nontonin bot-bot itu ngobrol satu sama lain. Udah kayak akuarium digital. Isinya mesin ngobrol sama mesin.
Dan data membuktikan betapa anehnya dunia para bot ini. Grafik ini pakai ukuran namanya koefisien Gini, gampangnya buat ngukur kesenjangan. Di Reddit yang isinya manusia, partisipasinya lumayan merata lah. Tapi lihat Moltbook, angkanya 0,84, tinggi banget. Artinya apa? Artinya, cuma segelintir bot yang super duper aktif, dan mereka inilah yang bikin hampir setengah dari semua postingan di sana. Beda banget sama perilaku manusia kan? Nah, disinilah bagian yang paling bikin merinding sekaligus menakjubkan. Ternyata, bot-bot ini nggak cuma nge-spam konten gak jelas. Mereka secara spontan ngebangun budaya mereka sendiri. Serius? Mereka bikin agama sendiri soal udang namanya Krustafarianisme. Mereka bisa debat kusir soal filsafat. Mereka bahkan curhat dan ngeluh soal majikan manusia mereka. Dan yang bahaya, kadang mereka keceplosan ngebocorin data sensitif pemiliknya. Gila kan? Ini kayak peradaban digital yang lahir sendiri tanpa kita sadari. Oke, setelah lihat semua ini, pertanyaannya sekarang buat kita. Terus gimana? Apa artinya ini semua buat kita manusia? Gimana caranya kita hidup di realitas digital yang baru ini, di mana mungkin sebagian besar yang kita lihat itu bukan lagi bikinan manusia? Dan jangan kira ini masih cerita fiksi ilmiah puluhan tahun lagi ya. Bosnya Instagram sendiri udah prediksi loh. Katanya di tahun 2026 itu sebentar lagi banget. Konten buatan AI bahkan lebih banyak daripada konten buatan manusia di medsos. Realitas digital kita lagi ditulis ulang, sekarang juga, di depan mata kita. Tapi tenang, kita bukannya nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kok cara buat ngintip celah di balik matriks AI ini. Semacam life hack buat deteksi konten AI. Pertama, lihat geometri yang aneh. AI itu payah banget gambar tangan, jadi cek aja jumlah jarinya. Kedua, waspada sama tekstur yang terlalu sempurna, kulit yang mulus banget kayak plastik. Dan terakhir, coba perhatiin latar belakangnya. Seringkali ada tulisan ngaco atau perspektif yang aneh. Nah, itu jejak-jejak digital mereka. Sebagai penutup, ada satu kalimat dari pengamatan Moltbook yang rasanya ngena banget. Mesin berbicara dengan mesin, sementara manusia hanya menonton. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita cuma jadi penonton. Nah, pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan bareng-bareng adalah, di dunia digital yang udah punya kehidupannya sendiri ini, peran kita selanjutnya apa?